Hai pembaca hobi komik, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini channel hobi komik akan merekomendasikan komik dari manhwa yang berjudul Leviathan. Jadi ingin mengetahui gimana komik ini? Berikut kami review sebagiannya. Hai guys, kali ini channel hobi komik bukan hanya merekomendasikan dan akan mereview juga komik petualangan dari manhwa ini. Langsung aja, di sini dari chapter awal sudah diperlihatkan kondisi dunia yang lagi mengalami fenomena alam, air laut yang semakin tinggi, bukan semakin tinggi lagi, emang tinggi, yang bahkan menenggelamkan kota-kota besar menjadi sebuah reruntuhan, puing-puing kota seperti kota berhantu seperti itu. Di sini juga dikisahkan sekelompok orang atau bahkan satu keluarga ya, seorang ayah beserta kedua anaknya yang mencari sesuatu di puing-puing reruntuhan di kota di bawah laut itu. Anaknya yang lelaki bernama Bota, yang perempuan bernama Lita. Dan pada kondisi sore atau matahari ingin terbenam, itu mereka panik dan harus segera bersembunyi di dalam kapal, karena ketika malam sudah datang, kehidupan di laut lepas atau di dunia di saat itu, maksudnya di cerita di komik ini itu dipenuhi oleh monster-monster laut yang membuat mereka harus bersembunyi. Di sini mereka sampai harus menyiapkan jam tersendiri untuk bisa menjadi alarm bahwa kondisi itu sudah malam. Di sini juga dikisahkan ayahnya menceritakan bahwa sebenarnya adalah orang-orang yang menjadi pemburu monster laut yang disebut Harponis tadi, dan ayahnya juga termasuk Harponis karena dia mempertunjukkan bintang tanda bahwa dia petualang yang memburu monster laut juga. Terus anaknya yang bernama Lita menunjukkan bahwa ada sebuah gedung yang dikelilingi oleh sekelompok burung lah, dan ayahnya pun penasaran dan mendatangi gedung itu. Di dalam gedung itu dia hanya melihat ada puing-puing reruntuhan beserta tulang betulang dari orang-orang yang dulu tinggal di situ. Di saat bersamaan, anaknya yang lelaki bernama Bota melihat sesosok seperti orang yang tenggelam. Saat kembali lagi ke ayahnya yang dari puing-puing itu menemukan semacam kayak bom ya, dan melihat juga ada kayak lubang besar menganga di dinding itu, dan dia melihat ada bekas cakaran yang betul-betul gede juga ya, sampai membuat lubang itu. Di situ ayahnya langsung curiga dan merasa khawatir dan memanggil anak-anaknya dan melihat, dan anaknya yang Bota tadi memperlihatkan ternyata yang tenggelam itu bukan orang, tetapi seperti sesosok binatang yang tiba-tiba menghilang, dan muncullah bayangan besar di bawah laut yang sangat besar, yang ayahnya langsung terkejut dan punya firasat lah, dan ternyata benar itu adalah monster laut. Dan ini monster lautnya langsung saja menghantam kapalnya ini hingga menjadi reruntuhan laut. Dan wajah monsternya namanya monster ya, wajahnya pun ya monster lah. Anak-anaknya pun samanya ketakutan, monsternya pun itu terus menyerang kapal hingga hancur. Anak-anaknya pun berlindung kepada ayahnya hingga anaknya dan bapaknya ini, si Bota dan Lita ini, terhempas oleh hempasan dari monster ini yang membuatnya terlempar ke bangunan reruntuhan yang tadi mereka temukan. Tapi karena hentakan yang sangat besar itu membuat ayahnya itu tertancap oleh linggis ya,
besi tua yang membuatnya menembus perutnya. Dan karena ingin menjaga anak-anaknya, dia berusaha semampunya untuk melindungi anak-anaknya walaupun dalam keadaan cedera. Dan satu sisi ini agak ini juga gambaran monsternya yang memiliki wajah seperti manusia ya, tapi ya jelas tetap binatang yang ingin memakan anak-anaknya, bahkan menyerang terus walaupun sudah bersembunyi di dalam reruntuhan itu. Anaknya pun yang bernama Bota melindungi adiknya yang bernama Lita di bawah reruntuhan gedung itu. Namun monster yang laut itu tetap menyerangnya. Di saat mereka bersembunyi, mereka melihat sesosok bayangan yang dipikirnya mungkin itu ayahnya ya. Dan di saat bersamaan dia memanggil ayahnya yang rupanya itu bukan ayahnya, tetapi monster yang menjelma seperti sesosok ayahnya, yang monster laut yang tadi, yang seperti dia memancing bahwa memberi umpan lah kepada anak ini supaya dia keluar dari persembunyiannya. Anak yang Bota tadi pun akhirnya ditangkap dan mau siap untuk dimangsa sama monster laut itu, tapi ayahnya datang dengan gagah berani memotong dan menyelamatkan anaknya itu. Dan dia menunjukkan senjatanya yang dia sepertinya dari awal sudah terus taruh di belakangnya itu, di pundaknya. Dan dia pun menghadapi monster laut ini yang betul-betul luar biasa ya tampangnya. Ketika dia menyerangnya ya, itu monsternya menghempaskannya hingga dia terhempas kembali ke gedung itu. Dan ke saat dia mau melawan, dia terus melawan hingga dia mendapatkan sebatang kayu yang menancapkan ke dalam mulutnya yang membuat si monster laut ini terluka. Tapi di saat bersamaan juga ayahnya pun juga terkena oleh gigi dari monster ini yang memang menyerang. Si Bota melihat kondisi ayahnya yang terluka dan sedih. Ayahnya yang merasa bahwa tidak bisa tertolong dan melihat anak dan membayangkan Bota dan Lita dan masa depan mereka. Ayahnya pasti kan merasa ingin memastikan bahwa monsternya tidak mengganggu. Jadi dia yang bom yang ditemukan tadi digunakannya untuk melawan monster ini. Jadi dia meledakkannya hingga monster ini akhirnya bisa hancur lah. Dan anaknya walaupun terhempas, si Bota masih selamat, tapi ya ayahnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak-anaknya dari monster laut ini. Jadi lebih memilih bunuh diri bersama monster itu. Ya, kisahnya di sini untuk chapter awal. Nanti kita lanjut lagi gimana sih chapter berikutnya, keseruan dari Bota dan adiknya merantau kehidupan di dunia laut. Jadi tunggu ya kelanjutan dari part berikut atau chapter berikut dari channel Hobi Komik. Terima kasih sudah mengunjungi channel Hobi Komik. Jika ingin informasi komik lainnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.